Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rodiah Desviana bersama rekan saya Meriani Sylvia Tambunan. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Analisis Trade-off Privasi dan Utilitas Data pada K-Anonymity menggunakan dataset Adult Census Income, yang merupakan tugas mata kuliah Etika dan Privasi Data yang diampu oleh Ibu Weni Syafitri ST MTI PhD. Studi ini menyoroti salah satu tantangan terbesar dalam dunia sains data modern saat ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan data pribadi berskala besar untuk kebutuhan kecerdasan buatan dan machine learning tanpa mengorbankan privasi fundamental pemilik data. Selanjutnya, artikel ini dilatar belakangi oleh urgensi perlindungan data pribadi dalam era Big Data. Memasuki era Big Data, organisasi dan sistem cerdas sangat bergantung pada asupan data berkualitas tinggi dalam jumlah besar guna mendukung proses analisis mendalam serta pengambilan keputusan strategis. Perkembangan kecerdasan buatan mendorong pemanfaatan data ini secara masif. Algoritma klasifikasi mutakhir seperti random forest misalnya telah terbukti mampu memprediksi demografi pendapatan individu dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi mencapai 86%. Namun, di balik kecanggihan ini terdapat ancaman nyata yang membayangi penggunaan data pribadi tanpa adanya mekanisme perlindungan yang memadai beresiko tinggi, menyebabkan kebocoran data, penyalahgunaan informasi sensitif, serta pelanggaran hak privasi individu secara fatal. Kita tidak boleh mengorbankan privasi pemilik data demi mendapatkan performa model machine learning yang tinggi. Disinilah urgensi riset ini muncul. Ketika kita mencoba mempublikasikan atau menganalisis suatu dataset, tantangan teknis utamanya adalah resiko reidentifikasi. Meskipun nama atau nomor identitas telah dihapus, kombinasi dari beberapa informasi sekunder tetap dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melacak kembali identitas subjek asli. Sebagai solusinya, kita mengenal teknik formal yang disebut K-Anonymity. Konsep dasar dari K-Anonymity ini adalah memastikan bahwa setiap rekaman data individu tidak dapat dibedakan dari sedikitnya K1 individu lain dalam dataset yang sama. Namun, disinilah letak masalahnya. Ketika kita menerapkan tingkat anonimisasi yang semakin kuat, di mana nilai K semakin besar, maka detail informasi dalam data akan semakin terkikis. Hal inilah yang melahirkan dinamika trade-off atau tarik ulur antara aspek perlindungan privasi dan utilitas data. Lalu, bagian data mana yang harus kita proteksi? Dalam ranah privasi data, kita mengenal istilah quasi-identifier, yaitu atribut non-sensitif yang jika dikombinasikan dapat mengidentifikasi individu secara unik. Dalam eksperimen penelitian ini, kami memfokuskan proses anonimisasi K-Anonymity pada 3 kelompok quasi-identifier. Yang pertama itu demografi primer yang meliputi usia, jenis kelamin, dan ras. Kemudian yang kedua status sosial ekonomi yang
mencakup tingkat pendidikan serta status perkawinan. Yang terakhir, yaitu karakteristik pekerjaan, yaitu tipe pekerjaan dan jumlah jam kerja per minggu. Ketujuh atribut inilah yang kita manipulasi melalui teknik generalisasi kelompok agar identitas individu tersamarkan. Metodologi penelitian yang kami terapkan untuk dataset, kami menggunakan Adult Census Income yang diperoleh dari UCI Machine Learning Repository, di mana dataset ini sangat populer sebagai standar evaluasi klasifikasi demografis, berisi total 32.561 rekaman data dengan 15 kolom atribut. Alur kerjanya kami bagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, pra-pemrosesan data untuk memeriksa kualitas data dan menangani data yang hilang yang direpresentasikan dengan karakter tanda tanya pada atribut seperti work class dan occupation. Kemudian yang kedua, implementasi key anonymity berbasis pengelompokan atau grouping base melalui proses generalisasi. Dan yang ketiga, evaluasi utilitas, di mana kami melatih model klasifikasi decision tree untuk mengukur sejauh mana penurunan performa model setelah data dianonimkan menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Untuk selanjutnya akan dipaparkan Meriani Sylvia. Baik, untuk selanjutnya yaitu data hasil pengujian key anonymity. Di sini mari kita amati data hasil pengujian empiris yang mana kami rangkum pada tabel ini. Di sini kami mengevaluasi variasi nilai key mulai dari key 1 yang merepresentasikan data asli tanpa intervensi anonimisasi hingga key 10 untuk proteksi maksimal. Kita dapat melihat tren yang sangat menarik. Di sini nilai key ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai angka 10. Performa model klasifikasi ternyata lebih stabil. Akurasi model hanya mengalami penurunan yang sangat tipis dari 82,91% pada data asli menjadi 82,61% pada key 10. Metrik precision, recall, dan F1 score juga menunjukkan ketangguhan serupa dengan fluktuasi minimal di kisaran angka 82%. Namun, perhatikan kolom privacy risk dan informasi loss. Disinilah efek trade-off yang sesungguhnya terlihat nyata. Slide. Lalu selanjutnya ada penurunan risiko privasi secara drastis. Tujuan utama kita melakukan anonimisasi adalah meminimalkan risiko privasi. Sesuai dengan pendekatan teoritis, nilai privasi risk dihitung dengan formula matematika 1/key. Pada saat key 1 atau kondisi data mentah, nilai privasi risk berada pada level maksimal yaitu 1,0, yang mana artinya tingkat kerentanan reidentifikasi individu berada pada titik tertinggi. Namun begitu kita menerapkan proteksi minimal sekalipun pada key 2, risiko langsung terpangkas setengahnya menjadi 0,5. Dan puncaknya pada saat kita mengimplementasikan key 10, tingkat risiko privasi berhasil diredam secara drastis hingga menyentuh angka 0,1 atau hanya tersisa 10% saja. Penurunan yang signifikan ini membuktikan kekuatan metode key anonymity dalam membangun dinding pertahanan privasi subjek data.
Information loss akibat anonimisasi. Ini adalah dampak nilai konsekuensi atau informasi loss. Namun, perlindungan privasi yang sangat kuat tersebut tidak hadir tanpa konsekuensi. Efek samping dari proses pengaburan atau generalisasi data adalah munculnya information loss atau hilangnya detail informasi. Berdasarkan grafik eksperimen, nilai information loss melonjak tajam dari hanya 0,084 pada Q1 menjadi 0,421 pada rentang Q10. Hal ini terjadi karena atribut data terpaksa dikelompokkan dalam kategori hierarki yang lebih luas agar memenuhi syarat anonimitas. Meskipun data kehilangan detail keunikan informasinya hingga sebesar 42,1%, temuan luar biasa dari riset kami menunjukkan bahwa model decision tree memiliki ketahanan yang sangat baik. Model tetap mampu mengenali pola klasifikasi pendapat secara akurat dengan penurunan performa yang di bawah 1%. Ini membuktikan utilitas data untuk tugas machine learning tentu menjadi sangat handal. Perspektif etis pengelolaan data pribadi. Temuan empiris ini membawa kita pada sudut pandang yang lebih mendalam, yaitu aspek etika pengelolaan data. Penerapan key anonymity bukan sekedar masalah utak-atik angka matematika atau mengejar performa komputer semata. Dari perspektif etika riset dan hukum, perlindungan data pribadi merupakan bentuk penghormatan mendasar terhadap hak asasi individu atas informasi pribadinya. Sebagai pengelola data, instansi akademik maupun organisasi memiliki tanggung jawab moral dan hukum yang mutlak untuk memastikan bahwa pemanfaatan data dilakukan secara aman, transparan, dan tidak menimbulkan kerugian fisik maupun material bagi pemilik data asli akibat kebocoran informasi. Rekomendasi riset dan implementasi atau di sini kesimpulan dan rekomendasi riset selanjutnya. Sebagai kesimpulannya, penelitian ini membuktikan secara nyata adanya trade-off yang jelas antara privasi dan utilitas data. Peningkatan nilai key secara masif meningkatkan privasi namun diiringi dengan peningkatan kehilangan informasi atau information loss. Oleh karena itu, penentuan nilai key yang optimal sangat krusial bagi organisasi agar mampu menjaga keseimbangan di titik tengah. Untuk penelitian selanjutnya, kami merekomendasikan pengembangan model anonimisasi yang lebih advance guna mengatasi kelemahan key anonymity konvensional terhadap serangan homogenitas, seperti mengintegrasi metode iDiversity untuk keberagaman data sensitif, T-closeness untuk kedekatan distribusi, ataupun pendekatan generatif berbasis differential privacy demi menghasilkan data sintesis yang aman namun tetap kaya akan informasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.